Perkenalkan, saya Aulia Ramandama, siswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada saat ini, kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, yang mana proses belajar mengajar dan segala bentuk aktivitas dilakukan secara online dan jarak jauh. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu maksud dan tujuan video yang akan saya sampaikan, terkait dengan PLP 1 atau pengenalan lapangan per sekolah 1. PLP 1 atau pengenalan lapangan per sekolah 1 merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 4 ini. Tujuan PLP 1 atau pengenalan lapangan per sekolah 1 ini dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik sebagai bekal awal untuk menjadi pendidik pemula yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, saya dan dua rekan teman saya melakukan pengenalan lapangan per sekolah 1 terhadap salah satu sekolah di daerah Jati Sampurna, yaitu SMA Negeri 7 Bekasi. Kegiatan PLP 1 ini dilakukan oleh saya dan dua rekan saya dengan mewawancari 3 narasumber penting, yaitu kepala sekolah, guru bahasa Inggris, dan salah satu murid SMA Negeri 7 Bekasi lulusan 2020. Berikut adalah video laporan dokumentasi hasil wawancara yang sudah saya dan dua rekan teman saya lakukan melalui bertemu langsung di sekolah dan juga melalui aplikasi online. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 7 Bekasi berada di Jalan Lingkar Tata Kota Kecamatan nomor 107, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. SMA Negeri 7 Bekasi merupakan salah satu sekolah negeri di Bekasi yang memiliki akreditasi A. SMA Negeri 7 Bekasi memiliki kultur dan karakteristik sekolah yang sama pada umumnya di SMA lainnya. Hak kehasannya aja. Kalau kita istilahnya pembelajaran kepramukaan itu ada khusus. Kalau mereka sistemnya blok ya pramukaan. Kalau kita setiap minggu satu kali pertemuan pramukaan. Jadi untuk menciptakan karakternya itu lewat pramukaan. Kita mengadakan raker ya, raker kemudian membuat tujuan daripada itu dulu, pemahaman tentang visi, kemudian guru membuat program-program yang sekolah. Kalau guru kan implementasinya membuat program pembelajaran, kemudian masing-masing pembina ekskul membuat program kerja, para wakil membuat program kerja yang sasarannya untuk mencapai tadi visi dan misi tadi. Sarana dan prasarana di SMA Negeri 7 Bekasi. SMA Negeri 7 Bekasi memiliki 28 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium biologi, 1 ruang laboratorium fisika, 1 ruang laboratorium kimia, 1 ruang laboratorium komputer, dan 1 ruang pimpinan. SMA Negeri 7 Bekasi juga memiliki 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang beribadah, 1 ruang konseling, 1 ruang UKS, 1 ruang organisasi kesiswaan, 16 kamar mandi, 1 ruang gudang. SMA Negeri 7 Bekasi juga memiliki 1 kantin, lapangan basket dan sepak bola, tetapi SMA Negeri 7 Bekasi tidak memiliki laboratorium bahasa. Organisasi SMA Negeri 7 Bekasi disusun oleh kepala sekolahnya, yaitu Eno Setrosno SPD MSI, yang mana terdiri dari 4 wakil. Yang pertama wakil kurikulum, kedua wakil kesiswaan, ketiga wakil sarana, dan keempat wakil humas, yang mana dibawahi setiap para wakil dibawahi oleh para staf-stafnya. Dari para staf tersebutlah muncul pembina, seperti pembina OSIS dan pembina ekstrakurikuler. Peraturan dan tata tertib SMA Negeri 7 Bekasi berjalan dengan baik. Namun apabila ada siswa yang melanggar, maka akan diberikan teguran dan hukuman oleh bagian BK dan kesiswaan. Kegiatan seremonial di SMA Negeri 7 Bekasi biasanya dilakukan setiap hari Senin, tetapi selama pandemi kegiatan seremonial ditiadakan.
Ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 Bekasi terdapat 10, yaitu tari saman, sepak bola, karate, paskibra, paduan suara, basket, English Club, literasi, rohis, dan nihon. Ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 Bekasi selama pandemi ini tidaklah berjalan sebagaimana semestinya. Jadi saya itu ketika ikut OSIS, saya mengikuti organisasi luar, diantaranya itu adalah Forum OSIS Jawa Barat, yang kedua itu adalah IKOSI, Ikatan OSIS Kota Bekasi, dan ketiga itu Pramuka, saya ikut Saka Bayangkara, dan keempat itu saya mengikuti APSA, Asosiasi Pemuda Membangun Bangsa. Setiap pagi sudah jalannya sudah dengan masing-masing. Setiap Jumat itu ada imsak, semua yang muslim di lapangan, yang non juga di bawah gitu, yang paling bersyukur. Seperti biasa. Ya, metode yang dipakai campur, metodenya ya ceramah, kemudian seperti biasa lah Neng, seperti dengan guru-guru yang lain, ceramah, memberikan tugas, kemudian diskusi kelompok, memberikan project, seperti itu. Ya, perubahannya ya biasanya kita menggunakan tatap muka, sekarang kita menggunakan ya seperti virtual, online kan. Setiap pagi saya say hi kepada mereka, kemudian kirimkan video motivasi yang saya ambil dari YouTube. Kemudian baru saya bilang, good morning guys, we will have material, saya bilang, please check your Google Class. Seperti itu. Iya, ada English Club. Kalau untuk sekarang, English Club itu biasanya anak-anak ya perlombaan, lomba speech, debate, kan gitu kan. Speech, debate, yang sering sih itu. Storytelling, news item, ke antar sekolah. Atau kadang-kadang dari universitas juga pernah mengundang kita. Kemudian kalau untuk lingkungan di dalam sekolah itu, ya mereka mengadakan pertemuan seminggu sekali. Itu. Kemudian kita itu ada lomba, biasanya lomba antar kelas, SST kalau nggak salah saya julukannya itu. Antar kelas SEC, School English Competition, itu antar kelas. Jadi cari dia bibit-bibit yang pintar bahasa Inggris, kita mengadakan performing art, boleh anak-anak nyanyinya dalam bahasa Inggris tentunya. Performing art, ada baca puisinya puisi bahasa Inggris, kemudian ya itu tadi speech, debate, seperti itu. Fashion show. Jangan mengajar itu harus dari hati gitu. Ya kita hadapin manusia. Yang kita hadapi manusia. Jadi ketika anak itu berbuat bandel, jangan langsung ngejudge. Lihat dulu background keluarganya. Karena sebenarnya di dalam hati mereka itu, pastilah mereka itu selalu ingin sukses gitu. Jadi anggap mereka sebagai teman, dan tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Intinya seperti itu. Lihat aja proses dan kemauan anak. Itu inti menjadi seorang guru seperti itu. Ya, tidak mengejudge dari awal. Jadikan mereka teman, jadikan mereka sahabat yang dari hati ke hati. Insya Allah kita akan menjalaninya dengan tenang dan bahagia. Jadi mudah selalu. Masih banyak. Terus semoga aja guru-gurunya aktif lagi, lebih aktif gitu kan. Terus lebih bisa membuat siswa itu nyaman gitu kan, lebih nyaman. Udah bagus ya SMA 7 itu. Udah bagus dari sistem kayak imtaknya udah bagus, itunya semua eskon juga udah bagus, tinggal ditingkatin dan dikembangin lagi aja supaya lebih bagus lagi. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, salah seorang guru bahasa Inggris, dan salah seorang murid lulusan SMA Negeri 7 Bekasi,
tahun 2020 serta dengan melakukan observasi langsung ke Sekolah SMA Negeri 7 Bekasi, dapat saya simpulkan bahwa SMA Negeri 7 Bekasi memiliki kultur dan karakteristik yang baik dalam hubungan murid dengan guru maupun guru dengan guru. Walaupun SMA Negeri 7 Bekasi adalah sekolah negeri, tapi SMA Negeri 7 Bekasi menerapkan banyak hal-hal positif baik secara akademik maupun non-akademik. Proses belajar mengajar di SMA Negeri 7 Bekasi cukup baik. Guru dapat memahami betul bagaimana kondisi dan karakteristik muridnya. Dan juga guru dapat memberikan motivasi dan dorongan agar muridnya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dari hasil wawancara pengenalan lapangan per sekolah 1, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai situasi dan kondisi di sekolah menengah atas atau SMA, dan bagaimana sulitnya menjadi guru profesional. Dan terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah SMA Negeri 7 Bekasi, terutama kepada Pak Asep Hadi SPD MM sebagai Wakil Kepala Sekolah, Bu Nurmalia SPD sebagai salah satu guru bahasa Inggris, dan juga salah satu murid lulusan tahun 2020, sekaligus mantan Ketua OSIS SMA Negeri 7 Bekasi, yaitu Saudara Ahmad Dedi Drata Armia. Terima kasih karena sudah ikut serta dan bekerja sama membantu kelancaran dalam proses pelaksanaan mata kuliah saya, yaitu pengenalan lapangan per sekolah 1. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.